Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang dua Asmaul Husna. Apa itu? Al-Khaliq dengan Al-Khallaq. Kita telah sampaikan perbedaan antara makna inti dari kedua nama tersebut. Saat itu terakhir kita bahas bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan para makhluk itu bukan tanpa tujuan. Allah Azza wa Jalla tidak pernah sia-sia dalam menciptakan segala sesuatu. Nah, perlu untuk kita pelajari mengapa Allah menciptakan makhluknya. Ini tema kita malam hari ini. Mengapa Allah menciptakan makhluknya? Yang paling tahu alasannya siapa? Ya Allah. Kalau jenengan melihat sebuah bangunan detil, ini sih fungsinya buat apa? Kalau pengen tahu jawaban yang tepat, tanya sama arsiteknya. Ya.
Kalau jenengan penasaran nasi goreng enak banget, pengen tahu apanya? Bumbunya, tanya sama kokinya. Kalau tanya sama yang makan ya belum tentu tahu. Ki bumbunya apa? Pokoknya enak. Lah kalau kita pengen tahu kenapa Allah menciptakan makhluknya, menciptakan alam semesta ini, yang paling tahu jawabannya ya Allah. Apakah Allah telah menjelaskan tujuan Dia menciptakan alam semesta ini? Sudah dijelaskan sama Allah. Di mana Allah jelaskan? Di dalam Al-Quran. Nah, para ulama kita, mereka menerangkan bahwa Allah menciptakan makhluk-makhluk ini secara garis besar itu tujuannya ada dua. Pinten? Ada dua. Yang pertama, sebagai sarana untuk mengenal Allah. Apa yang pertama? Sebagai sarana untuk mengenal Allah. Yang kedua, agar makhluk-makhluk itu beribadah kepada Allah. Apa yang kedua? Agar makhluk-makhluk itu beribadah kepada Allah. Ada berapa tujuannya? Dua. Yang pertama, sebagai sarana untuk mengenal Allah. Yang kedua, agar makhluk-makhluk tadi beribadah kepada Allah. Mari kita kupas satu persatu dari dua tujuan ini, berikut dalilnya. Yang pertama, tujuan Allah menciptakan makhluk-makhluk itu agar makhluk-makhluk tadi dijadikan sarana untuk mengenal Allah. Karena saat kita hidup di dunia kan tidak mungkin ketemu sama Allah. Gini betul? Nggih. Kalau jenengan pengen kenalan sama orang lain kan mudah, ketemu, tatap napa? Muka, salaman, terus apa? Ngobrol, ta'aruf. Nah, ta'aruf itu orang mesti arep nikah. Ya, ta'aruf niku artinya napa? Kenalan. Ya. Kalau sama manusia kita seperti itu. Nah, sekarang kalau kita pengen mengenal Allah dari mana? Sarananya adalah dengan merenungi makhluk-makhluk ciptaannya. Allah sampaikan tujuan yang pertama ini dalam Al-Quran surat At-Talaq. Surat At-Talaq ayat 12. Ayat binten? 12. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Allah Azza wa Jalla dialah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi yang serupa dengan itu. Saya ulangi, dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi yang serupa dengan itu. Maksudnya bumi serupa dengan itu apa? Ya 7 lapis juga. Itu maksudnya. Jadi Allah menciptakan langit 7 lapis dan Allah menciptakan bumi juga pinten? 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahunna. Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu dan menurunkan takdirnya dari atas langit melewati langit-langit yang 7 lapis itu sampai ke bumi. Sudah. Jadi Allah sedang menceritakan
bagaimana kekuasaannya untuk menciptakan apa? Langit berapa lapis tadi? 7, kemudian bumi 7 lapis juga. Setelah itu Allah menjelaskan mengapa Allah ciptakan makhluk-makhluk tadi. Allah melanjutkan firman-Nya, lita'lamu. Napa? Lita'lamu, supaya kalian tahu, supaya kalian kenal. Kenal sinten? Allah. Lita'lamu annallaha, supaya kalian mengenali Allah, bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Supaya kalian tahu, supaya kalian kenal bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ini dalilnya bahwa tujuan Allah menciptakan langit dan bumi berikut dengan isinya serta seluruh alam semesta ini adalah agar kita jadikan makhluk-makhluk itu sebagai sarana kita untuk mengenali Allah. Pernah nggak jenengan melihat takjub dengan ciptaan-ciptaan Allah? Pernah nama badan? Sering. Ngelihat bunga yang berwarna-warni, ngelihat ikan yang berwarna-warni. Banyak di antara kita terkagum-kagum dengan melihat ciptaan Allah itu, tapi sayangnya cuma berhenti dalam mengagumi makhluk tadi. Tidak kemudian dilanjutkan mengagumi sang pencipta makhluk tersebut. Gini betul. Kita cuma sampai wih, kagumnya pun orang anak masya Allah, kurwi, cek. Malah kadang-kadang buset, astagfirullah. Si kepri, ya. Kita kok berhentinya di situ gitu loh. Seperti orang yang kagum melihat lukisan, kagum napa? Melihat lukisan, kita nggak kepikir alangkah ahlinya sang pelukisnya. Jadi kita cuma berhenti sampai mengagumi nopo lukisannya, tapi tidak berpikir siapa sih yang menggambar lukisan ini? Kok bisa sedemikian indahnya? Ini pasti seorang maestro. Apa maestro? Ya ahli. Ini pasti pelukis ulung. Ya. Jadi orang itu bisa melihat dengan 3 penglihatan. Melihat dengan mata kepala, melihat dengan mata otak, melihat dengan mata hati. Kebanyakan kita melihatnya pakai mata nopo? Kepala, level paling rendah. Munggah maning melihat mata dengan mata otak. Munggah maning melihat dengan mata hati. Saya kasih contoh. Bumi. Napa? Bumi. Kalau kita melihat dengan mata kepala, maka kita melihat alangkah indahnya bumi. Beserta dengan apa yang ada di dalamnya, makhluk-makhluk yang begitu indah, hewan-hewan, tumbuhan, dan seterusnya. Itu melihat dengan mata napa? Kepala. Nek melihat dengan mata otak kepriwe? Ki nang jerone iki akeh duwite iki. Ah, gue mulai eksploitasi. Ya. Ki nang kanake anak emase. Nang kana anak minyake, itu melihat dengan mata napa? Otak. Level yang paling tinggi melihat dengan apa? Mata hati. Subhanallah. Alangkah besar kekuasaan Allah yang menciptakan bumi ini hanya dalam beberapa saat saja. Subhanallah. Alangkah sayangnya Allah
menyediakan segala jenis fasilitas. Untuk siapa? Untuk makhluk kecil yang bernama sinten? Manusia. Arep mangan sudah disediakan sama Allah. Arep ngombe sudah disediakan sama Allah. Arep apa maning? Ki pada kalian kur mangan karo ngombe tok. Arep bernafas sudah disediakan sama Allah. Mau pergi dari satu tempat ke tempat yang lain sudah disediakan sama Allah. Subhanallah. Alangkah sayangnya Allah kepada manusia. Ini namanya melihat dengan apa? Mata hati. Nah, dewek sini ngendi gue? Kepala apa otak apa hati? Ya, kebanyakan apa? Masih kepala. Alias melihat dengan mata kepala. Padahal Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan alam semesta ini tentu ada tujuannya. Salah satu tujuannya adalah agar kita menjadikan itu sebagai sarana untuk mengenali sinten Allah. Sehingga kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, sering sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk merenungi ciptaannya. Bahkan beberapa surat dalam Al-Quran itu namanya, nama suratnya adalah nama-nama makhluk ciptaannya. Napa contohnya? Asy-Syams. Apa artinya Asy-Syams? Matahari. Apa lagi? An-Najm. Napa An-Najm? Bintang. Napa malih? An-Nahl. Napa? Lebah. Terus? An-Naml. Napa? Semut. Apa lagi? Al-Baqarah. Napa? Sapi betina. Wis, entong? Hah? Apa? Al-Fil. Napa Al-Fil? Gajah. Siapa maning? An-Nas, ya Allah, menungsa. Malah keliwat. Subhanallah, kenapa Allah sebutkan? Kenapa Allah namai atau Rasulullah SAW dengan wahyu dari Allah menamai surat-surat itu dengan nama makhluk-makhluk ciptaannya? Salah satunya adalah kita, agar kita meluangkan waktu guna merenungi makhluk-makhluk ciptaan tersebut. Itu surat yang namanya adalah sesuai dengan nama-nama makhluk ciptaan Allah. Terus kadang-kadang di dalam Al-Quran Allah bisa menyebutkan ayat berderet-deret secara berurutan. Allah menyebutkan makhluk-makhluk ciptaannya. Contoh misalnya dalam surat Al-Ghasyiyah. Kenapa? Al-Ghasyiyah ayat 17 dan seterusnya. Apa coba? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Terus wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Pinten ayat niki? Ki pira ki? 4. Ya, berarti ayat 17, 18, 19, 20. Ini semua makhluk ciptaan Allah. Dan Allah awali dengan kalimat afala yanzurun. Artinya, kenapa mereka tidak memperhatikan? Berarti kita itu disuruh memperhatikan. Apa yang diperhatikan? Makhluk-makhluk ciptaannya. Contohnya di ayat yang ke-17, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibili niku napa? Onta. Dene onta ya Ustaz, ora kebo padane. Karena saat itu yang diajak bicara adalah orang-orang Arab. Dan orang-orang Arab itu
hewan yang sangat familiar dengan mereka apa? Onta. Maka Allah nggak cerita tentang gajah misalnya atau kuda nil badannya. Kayane. Saya belum pernah melakukan survei di sana. Kayane kuda nil orang anak. Ya, kayaknya kuda nil nggak ada. Mungkin ya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengajak mereka untuk memikirkan sesuatu yang familiar. Apa yang sangat familiar dengan mereka? Napa? Onta. Supaya mereka memikirkan bahwa onta ini salah satu makhluk Allah yang ajaib. Ajaib apanya? Ajaib manfaat yang bisa mereka petik darinya. Dagingnya bisa dimakan, susunya bisa diminum, apalagi? Apa? Tenaganya bisa digunakan untuk transportasi. Apa maning? Ya mau tenaga tunggangan. Ya. Apa? Daging sudah. Kulitnya bisa dipakai untuk, nggak tahu saya. Ya mungkin bisa dipakai untuk buntel apa gitu ya. Oh iya, bisa dipakai untuk bikin itu apa namanya tempat air ya, apa sih jenenge kayak kendi ya. Ya kendi yang terbuat dari apa? Kulit ya. Tunggangan, mereka sangat butuh tunggangan karena saat itu belum ada pesawat. Dan onta itu salah satu hewan yang super kuat ya. Onta dewasa itu bisa membawa beban 0,5 ton. Pinten? 0,5 ton. Sapinya jenengan sakit ya, 0,5 ton. Dan dia bisa membawa beban 0,5 ton berjalan 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum. Dan ini sangat cocok dengan apa? Dengan medan yang dihadapi oleh orang Arab saat itu. Nah, kayak yang Indonesia sih gampang, dela-dela anak kalen, dela-dela anak kali, anak sumur. Di sana nggak seperti itu. Ya. Belum tentu sekian puluh kilometer mereka ketemu apa? Air, belum tentu. Dan luar biasanya juga onta ini sekali minum itu bisa buat berhari-hari. Ya, bahkan kalau tanpa beban, kalau itu kan tadi pakai beban ya 3 hari. Bahkan kalau tanpa beban itu bisa puluhan hari onta berjalan tanpa beban, nggak pakai minum bisa dia. Kenapa? Karena dia bisa nyimpen. Sekali minum itu onta bisa minum 200 liter. Pirang galon gue? Oh, pirang dream, salah. 1 galon sih berapa? 19 liter. Ya, katakanlah 20. Berarti pinter? 10 galon. Bayangkan 10 galon geluk. Ya. Tapi sekali minum itu bisa buat berhari-hari. Makanya onta kan punya apa? Punuk. Lah punuk gue water turun nih. Ya, tempat penyimpanan airnya. Subhanallah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi ketika kita melihat onta itu, kita jangan berhenti takjub dengan apa? Onta itu, tapi kita harus lebih takjub dengan sang pencipta onta itu. Saya kok heran ya, banyak orang takjub dengan teknologi, banyak orang takjub dengan bangunan yang full fasilitas. Kok dia tidak takjub dengan alam semesta? Itu aneh. Ya.
Lebih menakjubkan isi alam semesta ini dibandingkan apa? Dibandingkan bikinan-bikinan manusia. Coba sekarang datangkan ya, mobil yang nggak perlu diisi bensin, dipakai terus selama berapa? 3 hari 3 malam. Coba datangkan. Mana? Ada Ustadz mobil listrik. Iya. Nek ora dicas. Ya. Datangkan mana? Ya. Berarti antara mobil Ferrari sama onta lebih menakjubkan mana? Onta. Walaupun kalau dikasih Ferrari ya mau nek diwehi. Tuku sih gue ngapa? Eman-eman temen mendingan gue bangun masjid. Ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Terus napa? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Apa artinya sama? Langit. Napa? Langit. Jadi setelah kita diajak untuk merenungi onta, kita diajak oleh Allah untuk merenungi langit. Onta saja sudah membuat kita takjub, padahal ukurannya dibandingkan langit nggak ada apa-apanya. Onta itu seperberapanya langit? Hah? Seperakeh. Ya. Setelah kita diajak untuk merenungi onta yang kecil dibandingkan langit, kita bertahap disuruh merenungi sesuatu yang lebih besar lagi. Yaitu apa? Langit. Bikin langit sama bikin manusia susah mana? Susah mana? Langit. Makanya dalam ayat Al-Quran, surat Ghafir, ayat 57 sampai 58, surat apa? Ghafir ayat 57 sampai 58, Allah berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih sulit dibandingkan penciptaan manusia. Menciptakan manusia saja sulit, apalagi menciptakan langit. Sampai sekarang ilmuwan secanggih apapun, walaupun mereka kumpul semuanya, bisa nggak bikin manusia? Nggak bisa. Lah itu Ustaz bikin robot, bukan robot, napa? Manusia, nggak bisa. Sekarang ada Ustaz robot yang mirip banget manusia. Cuma apa? Mirip. Jajal kon ngombe. Konslet. Ya. Sekarang ada robot yang bisa tertawa. Ya, oke, tertawa. Tapi bisa nggak merasakan cinta? Ya. Tapi kan ayu lah, gue ngapa ayu nek ora tidak bisa mencintai. Ketika jenengan bahagia, apakah dia bisa ikut bahagia? Ketika jenengan sedih, apakah dia bisa ikut sedih? Ora ayu-ayune bojone jenengan ya. Ora penak temen gitu. Sekurang cantiknya istri jenengan, itu tetap lebih nyaman berduaan dengan istri jenengan, maksudnya jenengan, dibandingkan berduaan dengan apa? Robot. Walaupun robotnya ayu. Ya. Coba jenengan bayangkan, jenengan lagi sedih, lagi galau, ujug-ujugnya robotnya guyu kayak gue. Coba gimana perasaannya coba? Istri jenengan kan kalau jenengan lagi apa namanya? Lagi galau, lagi sedih kan ikut berempati. Itu gak ada, robot empati itu belum ada. Ya. Makanya Allah dalam Al-Quran ini, surat apa tadi? Ghafir ayat 57 sampai 58 menjelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi itu lebih susah dibandingkan penciptaan manusia. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi sayangnya kebanyakan manusia tidak sadar itu. Ya.
Lalu Allah melanjutkan, wa ma yastawil a'ma wal basir. Orang yang buta itu tidak sama dengan orang yang bisa melihat. Subhanallah, seakan-akan orang yang tidak bisa merenungi keagungan ciptaan Allah untuk menyimpulkan keagungan Allah seakan-akan dianggap seperti orang yang apa? Buta. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Langit, ya, setelah suruh ngelihat onta, suruh ngelihat apa? Langit. Ya, memang sangat menakjubkan. Salah satu keajaiban langit itu adalah yang sering kita dengar, Allah ciptakan langit tanpa apa? Tanpa tiang. Allah sampaikan itu dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 2. Surat Ar-Ra'du ayat 2. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah lah yang mengangkat langit. Allah lah yang mengangkat langit tanpa tiang yang kalian lihat. Tanpa apa? Tiang yang kalian lihat. Jadi ada dua penafsiran ulama, ada yang mengatakan tanpa tiang yang bisa kalian lihat itu maksudnya ada tiangnya tapi kalian tidak bisa melihat. Atau penafsiran yang kedua mengatakan nggak ada tiangnya, makanya nggak bisa dilihat karena memang tidak ada. Mau pakai penafsiran manapun tetap ajaib. Tetap apa? Ajaib. Coba ini masjid sekecil ini dibandingkan apa? Langit. Berapa tiang coba dengan itu? Banyak. Ya. Coba kalau misalnya tiang ini ditiadakan bagaimana? Ambruk. Lah nggak usah masjid lah. Ini loh. Apa? Meja. Meja ini kalau nggak ada tiangnya bagaimana? Ya udah meja. Jenenge papan. Ya. Gak bisa berdiri kalau nggak ada apa? Nggak ada tiangnya. Coba sekarang kita bayangkan langit yang sedemikian luasnya nggak ada tiangnya, bagaimana bisa tetap mengambang? Ya. Kok bisa ngambang? Ya karena dipegangi sama Allah. Makanya Allah katakan Allahul ladzi rafa'as samawati. Dialah Allah yang mengangkat langit. Jangan bayangkan langit yang sedemikian besarnya oleh Allah Azza wa Jalla dipegangi supaya tidak runtuh, ngurugi siapa? Manusia. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai datang hari kiamat. Idzas samaun fatarat. Ayat yang lain, idzas samaun syaqqat. Nanti ketika hari kiamat langit itu akan terbelah, langit itu akan runtuh. Dan saat itulah akan menimbun manusia yang ada di atas muka bumi ini. Nah, selama masa tunggu itu Allah Azza wa Jalla pegangi, maka alangkah kuatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, emang langit abot? Allahu Akbar, ya abot banget. Ya, tapi kan langit kan nggak ada apa-apanya. Kata siapa nggak ada apa-apanya? Tapi kan gas, emang gas nggak berat? Apa jenengan ora tau tuku gas? Tabung gas yang ada isinya sama tabung gas yang nggak ada isinya, sama atau beda? Beda apanya? Regane. Beda beratnya. Ya jelas lebih berat yang ada isinya. Jadi jangan kemudian kita berpikir, wah langit enteng, isinya cuma apa? Gas kok. Berat, gas itu juga punya
massa. Punya massa, punya apa namanya? Punya berat, punya bobot. Ya. Afala yanzuruna ila ibili kaifa khuliqat? Terus napa? Wa ilas samai kaifa rufi'at? Wa ilal jibali kaifa nusibat? Napa jibal? Gunung. Ya. Gunung juga familiar. Ya, di mana-mana ada napa? Gunung. Wa ilal jibali kaifa nusibat? Perhatikanlah bagaimana gunung itu ditegakkan. Sebagian ulama menafsirkan makna ditegakkan itu adalah dijadikan sebagai apa? Pasak. Pasak niku napa? Patok, pantek, paku. Ya. Jadi gunung itu salah satu fungsinya sebagai apa? Sebagai pasak. Duh, emang bumi ini butuh pasak? Emang bumi itu butuh patok? Butuh. Sekarang saya tanya sama jenengan. Di bumi itu kan ada daratan, terus ada apa? Lautan. Antara daratan dan lautan itu luas mana? Lautan. Walaupun para ahli mereka berbeda dalam menentukan perbandingannya. Ada yang mengatakan 3:4, ada yang mengatakan 2:3, ada yang mengatakan 1:3. Tapi tetap pasti angka yang besar itu untuk nopo? Lautan. Saya kasih ilustrasi. Jenengan punya bola. Nopo? Bola. Kemudian bola itu letakkan di dalam ember yang lebar, diisi dengan air. Apa yang terjadi dengan bola tersebut? Gampang sekali untuk apa? Goyang. Itulah kira-kira ilustrasinya. Daratan itu adalah bola, lautannya adalah air yang ada di dalam ember. Apa yang terjadi seandainya bumi ini, daratan yang kita tinggal ini, seperti bola yang tidak ada pasaknya? Apa yang terjadi? Goyang. Ya nekur goyang tok, nek muter. Makanya kita disuruh berpikir, alangkah sayangnya Allah kepada kita. Bumi pun tempat kita tinggal diperhatikan bagaimana supaya bisa stabil. Cobalah jenengan sekali-kali mengingat ketika ada gempa. Mudah-mudahan nggak ada gempa sekarang. Ya. Jenengan lihat, ingat bagaimana ketika ada gempa. Berdiri saja kita susah. Padahal paling gempa pinten menit. Bukan hitungan menit, gempa itu paling hitungan detik. Kita sudah nggak bisa hidup dengan nyaman. Dan efek yang ditimbulkannya luar biasa. Ya, Jogja, terus mana lagi? Tasik, ya, dan masih banyak yang lainnya. Allah jadikan bumi ini tenang, stabil. Dengan lantaran apa tadi? Pasak-pasak yang berupa gunung. Nah, ketika jenengan lihat gunung itu jangan coba ngelihat ke atasnya. Semakin tinggi ke atasnya berarti semakin dalam ke bawahnya. Itulah pasaknya. Ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Arti ini apa? Arti itu adalah bumi. Ya, arti adalah bumi. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya dengan maksud tujuan yang pertama apa tadi? Agar kita mengenal Allah. Yang kedua, napa? Wow. Agar makhluk beribadah kepadanya. Dalilnya apa? Ayat yang sering kita dengar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya
untuk beribadah kepadaku. Surat apa niku? Surat apa? Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat ayat 56. Ini tujuan yang kedua. Jadi setelah kita mengenal Allah, maka kewajiban berikutnya adalah kita diperintahkan untuk beribadah. Jadi jangan berhenti cuma kenal, tapi mboten apa? Ibadah. Nah, yang lebih parah lagi apa? Kenal Allah tapi beribadahnya kepada selain Allah. Gue salah maning, lebih parah maning. Ya. Kenal Allah tapi ndongane mengnyi blorong, salah maning. Bukan. Kita merasa takjub dengan makhluk ciptaan Allah boleh, tapi jangan salah fokus. Jangan gagal fokus. Ya. Kita takjub dengan makhluk ciptaan Allah, jangan kemudian mengakibatkan kita kok malah jadi menyembah makhluk Allah. Takjub dengan matahari boleh atau tidak? Boleh, tapi jangan menyembah matahari. Takjub dengan api boleh mboten? Boleh, karena api banyak manfaatnya. Tapi menyembah api itu salah fokus. Takjub dengan laut boleh, tapi jangan menyembah laut. Takjub dengan bintang boleh, tapi jangan menyembah bintang. Menyembah bintang niku pripun? Ya gue. Oh, bintangmu apa? Sagittarius. Oh, berarti kok arep kayak gini. Loh, subhanallah. Memang bintang yang menentukan nasib kita. Yang menentukan nasib kita bukan siapa? Bukan bintang. Yang menentukan nasib kita adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak boleh mencampur adukan antara keimanan dengan kesyirikan, itu nggak boleh. Kalau kita sudah beriman, meyakini bahwa Allah yang menciptakan kita dan menciptakan alam semesta ini, maka kewajiban kita beribadahnya juga hanya kepada Allah. Ini nanti kita akan kupas lebih lebar insya Allah. Nah, poin ini, poin tentang kewajiban beribadah kepada Allah. Saat nanti kita mengupas tentang buah manis dari mengimani nama Allah Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Berarti intinya pengajian kita hari ini, kenapa Allah menciptakan makhluk? Satu, sebagai sarana untuk mengenali Allah. Dalilnya surat apa? At-Tolak ayat 12. Apa tujuan yang kedua? Agar makhluk itu beribadah kepada Allah. Dalilnya apa? Surat Al-Zariyat ayat 56. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.